Halo, selamat siang sahabat Phoenix. Kita akan bincang-bincang santai saat ini dengan pemilik Saung Mami. Seperti kita lihat ya. Mari dengan MC Pak Agus Herwanto. Silakan Pak Agus. Sahabat Pinik, kita selamat datang di Saung Mami. Kita akan terima kasih atas Bapak Ibu telah mengundang sahabat Pinik untuk berkunjung di sini. Semoga dengan ada kita di sini membuat motivasi teman-teman yang mau berkarya atau mau berusaha menjadi motivasi. Ada beberapa pertanyaan, bagaimana memulai bisnis ini Bapak Ibu awalnya? Terima kasih, bagus ya. Pertama yang pada saat saya memulai usaha, jadi usahanya sebelum jadi saung, saya pemancingan. Pemancingan ya biasa dikelola oleh rekan, tapi tidak bisa bertanggung jawab. 1 tahun itu masuk, ada teman anak saya 3 orang pemuda pada saat COVID ada di pendidikan, ngajak saya kerjasama dalam pembesaran ikan. Akhirnya saya sistemnya mereka yang merawat, saya yang berinvestasi. Tapi setelah mereka sudah pinter nih, saya ditinggalkan. Dan mereka sekarang alhamdulillah sudah berwirausaha ada 2 di kampung ini masing-masing. Satu sudah buka counter makanan Korea. Ya saya juga berpikir pada saat itu, gitu ya. Istri saya sampai marah, gitu. Itu nggak dirawat, dibiarin didikan, gitu. Saya berpikir, ya udah. Suatu malam saya ajaklah istri saya karena lagi suntuk, panggil organ, kebetulan tukang, waktu itu lagi renovasi rumah, dia juga banting setir kena COVID, jadi organ tunggal. Nanti malam kita di Empang ngumpul bakar-bakar ikan, kita tinggal serok pancingin. Nah disitulah timbul ide. Istri saya bilang, kenapa nggak kita seriusin aja bikin saung, paling tidak kita bisa nyaman. Saya berpikir, oh iya, enggak. Tapi saya langsung berpikir secara bisnis, karena memang udah berapa kali saya, kalau kata teman saya dibilang berjuang, pokoknya udah bisa-bisaan gitu ya. Akhirnya saya bilang, udah kita bikin saung ini, tapi nanti Mami yang kelola. Nah kan saya panggil saya Mami. Ya Mami yang kelola. Kalau saya nggak mungkin, saya ini hanya apa tahu lah, periuk saya ada di aku. Oke, akhirnya terbentuklah saung. Walaupun memang proses pembangunannya sampai saat ini sudah 4 bulan. Perjuangan juga, ya, perjuangan karena banyaknya ya, orang karena COVID itu banting setir, ngaku tukang kerja atau di tengah jalan nggak selesai, tidak ada hasil. Alhamdulillah ketemu pada saat ada acara keinginan istri saya, aduh kita udah nggak mana-mana nih untuk 2 tahun, kita sewa villa. Dengan berani, walaupun masih villa kalau 4 itu kita sewa villa, jalan-jalan lah ke Sarina, naik ke atas, ketemu sama makalar villa gitu kan. Tapi ketemunya dimintanya ke kantornya dulu, dia juga salah satu pengelola tempat apa namanya, Harum Jeram ya, kegiatan Harum Jeram. Saya duduk di dalam, suruhnya masuk, terbersit kan, karena setelah kecewa nih warung di sebelah sana itu belum selesai, kayak ini lebih bagus ini nih ya, gitu. Bisa datang nanya, Pak yang bikin saya ini Pak, kenalin dong, referensiin. Yang bikin saya, katanya masuk, iya alhamdulillah. Setelah urusan selesai, alhamdulillah karena beliau berkenan, tapi minggu depannya kesini, katanya jadilah. Namun terhenti juga pada saat pendanaan, saya jujur saya hentikan dulu, banyak supaya nabung lagi. Pada saat mau dilanjut terjadi kecelakaan, dia sudah dibawa membuat satu yang berakibat fatal, tangannya berputus. Jadi terjadi, saya berhenti dulu di kerja
karena mesin. Kemarin alhamdulillah datang sini hujan-hujan, ketemu namanya Kang Asep. Gimana Kang? Jujur saya tangan saya masih lupa, tapi ya, saya akan beresin ini utang saya katanya. Saya udah janji sama Pak ini masalah bayaran upah pokoknya gampang, yang penting bahan siapkan. Alhamdulillah, dan memang saya walaupun saya sering dibohongi, dibodohi, ditipu, tapi tetap saya menganggap orang yang bekerja sama saya tersebut adalah manusia, ya, sebagai teman. Tapi kalau udah masuk ke dalam bisnis, saya sudah paham gitu kan, jangan kena lagi ya. Gitu. Sehingga juga Kang Asep kemarin cerita juga sama saya sudah menganggap baru kenal, tapi saya sudah tahu juga apa saya seperti soal upah bisa dibilang itu siapkan aja sama satu tenaga. Makanya Saung Mami insya Allah nanti kunjungan saya harap ada kunjungan setelah jadi paling tidak ini akhir November insya Allah. Terus ini Pak, kan sekarang Bapak kan bilang sebagai pengusaha Pak ya. Kemudian Bapak profesi sebagai dosen. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Nah, pertanyaan Bapak tuh yang pengusaha bukan saya. Langsung dijawab ya. Pengusaha adalah istri saya. Oh, silakan Bu. Istri saya inilah yang selama ini membackup saya, membantu saya. Beliau ini yang lebih hebat dalam bisnis. Kalau saya hanya konsultan. Ya, kita bagi tugas. Saya hanya ke bagaimana ini sahur, ya, model sahur itu koordinasi juga model sahurnya dalam segi pelaksanaan pendirian sahur dan manajemennya. Ini sebagai konsultan. Jadi kita sama Pak ya. Tim ya. Tim. Itulah suami istri harus dikondisikan. Jadi kalau pengusaha istri saya dia punya PK, punya yayasan, punya PT. Ya, kalau saya jangan Bapak bilang saya pengusaha, saya hanya sebagai manusia biasa. Konsultan. Saya sebagai guru aja lah. Kita sharing lah sama suami, Iya. konsultasi kita gimana buat pembangunan, temanya apa, ya kan? Terus apa yang menjadi prioritas buat kan banyak yang saung-saung kayak gini. Iya. Terus kalau mau makanan itu kan juga banyak ya, kalau ala-ala Sunda itu kan banyak. Iya. Nah, kita harus punya yang menjadi sesuatu yang berbeda. Gitu kan. Ya, itu tadi nggak tahu masuk apa enggak tuh rasanya yang kayak pesta, yang bakar lah, masih baru itu yang kita bisa sajikan. Bertahap. Sambil bertahap, sambil menyelesaikan bangunan. Kalau menu besarnya kita udah ada gambaran menu besar. Tapi hasil beberapa konsultasi dengan teman-teman hampir menyatakan juga bersama jangan terlalu banyak menunya. Ciri khas yang benar-benar punya keunggulan. Yang saya juga melihat dari visi kan sama misi strategi supaya ada perbedaan karena memang perkembangan kuliner di kota Cibinong ini luar biasa. Bapak bisa cek keliling saja nanti dari ke kiri lurus saja 1 kilometer tuh persaingan begitu ketat tingkat. Ada pada Semua hadap-hadapan. luar biasa. Belum yang ke arah Pakansari, yang masuk ke arah Pakansari itu kiri kanan belum lingkaran yang kelas rakyat lah, jajanan kaki lima melingkar tadi. Nah, ini kan supaya sahabat Pinik itu teman-teman sahabat Pinik bisa tahu saat datang di Saung Mami ini kira-kira keunggulannya apa? Di sini apa itu? Kalau keunggulan kita baru nemu 3 ya. Pengennya tuh satu suasana ya. Kan di tengah kota Cibinong ini mulai macet. Oh iya. Terus padat, berisik. Nah, kita kalau udah masuk ke sini kok tenang ya. Itu satu suasana lah ya. Adem. Nah, dengan kondisi yang sederhana ini mudah-mudahan yang datang tuh nyaman. Itu prioritas yang mau kita jual. Nyamannya dulu. Kalau makanan itu kayaknya kedua. Ya kan mereka boleh coba makanan banyak kan kenyang kebanyakan kayak gitu. Tapi rasa juga kita belajar dari advice teman-teman ya kan. Nah, kita perbaiki. Tapi yang penting suasana dulu. Kalau Pak Eko bilang
juga nama bapaknya apa ya. Iya, iya. Emang sih belum bagus ya Pak, di depan tuh masih berantakan ya. Tapi ya tahap lah. Kalau untuk saungnya, yang penting orang duduk mau nyantai, Ya. bisa galoleran gitu ya, bisa sambil mancing, ngopi-ngopi. Konsep gitu kan. konsep saung ini, motonya ini adalah saung keluarga, saung keluarga. Ya. Jadi konsep hotel. Jadi orang datang dari pagi mau sampai malam, pas kita mau tutup masih ada di satu saung. Gak akan kita kenakan charge. Bebas ya. Bebas mau tidur mau apa, yang penting menjaga ketertiban ya, biasanya sopan, karena itu konsep kita, konsepnya keluarga. Dan ya alhamdulillah beberapa keluarga yang sudah menikmati saung mami, kami ucapkan terima kasih, mereka puas. Kami juga tetap meminta advice apa yang kurang sebagai masukan gitu ya. Alhamdulillah rata-rata kalau suasana ya banyak kan masukan sih, Pak saungnya segera diberesin Pak, cakep. Nah kan itu ya, suasana juga enak nih. Aduh, enak. Kenapa beberapa keluarga tuh ternyata bawa anak Pak, opa, omnya, ponakannya, anaknya dibawa ke sini. Itu rata-rata Mancing ya, dan seneng senang dapat gitu. pas dapat tuh kayaknya mau Di posting Pak, diangkat ini gitu kan, foto posting nah, gitu kan, Iya. menyenangkan. Memang kita konsepnya keluarga, makanya kita masih mengandalkan saat ini untuk reservasi dan booking. Kenapa? Supaya kita bisa mensterilkan lah, kalau misalkan booking kan kita juga bisa, oh iya saung berapa orang, pesannya makanan apa, supaya kita siapkan. Karena kalau tidak ada reservasi, ya, tidak menentukan nanti makanannya, pesanannya apa saja. Karena proses kita ini adalah proses pengolahan ya, tidak menggunakan bahan-bahan yang sudah dieskan. Semuanya segar. Jadi ikan itu pun dari ikan hidup kita ambil, kita serok, kita bersihkan, langsung dibawa. Terus nih Pak, untuk strategi mengenalkan saung mami ini ke masyarakat sini bagaimana? Ya alhamdulillah pada saat itu kita juga enggak ya. Karena itu memang kami sudah apa ya, memang punya niatan seperti itu. Dan insya Allah juga setiap bulan kami juga akan melakukan hal itu di masyarakat karena kami pengen ini membawa berkah buat seperti Oke, sahabat Phoenix, kita akan kembali ya karena waktu azan asar. Terima kasih. Kita akan kembali lagi setelah azan selesai. Oh, lengkap aja langsung. Oke, sahabat Phoenix, kembali lagi setelah azan asar. Silakan. Ini ya. Pak, untuk strategi pemasarannya untuk saung mami bagaimana? untuk strategi pemasaran Pak, pertama saya lakukan waktu itu saya punya website ya, walaupun itu sederhana, mancingnya saya buat yang namanya saung ini, jadi ada laporan update di sana. Kemudian saya juga bikin website lagi yang memang masih versi gratisan ya, dengan nama saung mami. Kemudian kita juga main di IG ya, saung mami. Kemudian kita juga menyampaikan beberapa spanduk supaya orang melihat, karena kita sudah pernah men-share beberapa kali ke keluarga, teman yang main ke sini atau konsumen yang main ke sini dari Jakarta, kadang-kadang pada nyasar Pak. Saya nyasar akhirnya itu karena pakai GPS. Titik GPS yang selalu suka dibuang itu adalah ke pemancingan sana depan, karena makanya sekarang kami tidak mengandalkan lagi GPS karena selalu di bawah nyasar, sehingga pakai
Alamatnya Jalan Boulevard atau Jalan Komplek Boulevard Emerald City. Pas, ya kan. Kalau pakai GPS, Bapak akan ke sana Pak. Ke Masjid Anur Rahman. Makanya beberapa tamu kita juga sempat kecewa. Sehingga menggunakan lagi GPS. Tapi menampilkan nomor telepon untuk Untuk apa? Menu andalannya. menu andalannya kami masih sedikit ya Pak ya, tapi andalannya menunya nila bakar Pak, Nila bakar. Nila bakar. Terus apa lagi Pak? kemudian ikan mas bakar Ikan ya. mas bakar. Nah andalan paling utama yang perlu dicoba dan insya Allah ketagihan nih ikan pepes bakar Ikan pepes bakar, wah itu Ya. masuk Pak. Ikan pepes itu. mas maupun nila. Iya. Kalau khas ayam kita juga menyiapkan masakan khas Manado ya, ayam rica-rica, woku rica-rica ya. Untuk minumannya Pak? Ayam bakar rica juga ada. Iya. Kalau minuman kita untuk saat ini masih sedikit ya Pak ya. Paling masih es jeruk, kelapa muda pasti ada. Ya baik mau pakai es atau bulat ya Pak ya. Bulat ya es kelapa. Kelapa muda. Kopi ada. Jadi dari Wah itu paling utama kopi itu Pak. ya ada Pak. Kopi-kopian kita siap. Siap Ya. ya. Iya. Tapi untuk saat ini kita masih kopi merakyat dulu Pak ya. Karena nanti kafenya setelah selesai bangunannya akan muncul di sini nanti cabang kopi Kaku 2. Kan dari sini saudara Bogor Pak. Itu kopi liong itu Pak. Ya ada Pak. Kopi liong ya, Iya. itu udah paling utama itu Pak ya. Ada Pak siap kopi Siap, liong. Ya. Begini Pak, untuk harapan Bapak mungkin 3 tahun, 5 tahun untuk perkembangan saung mami gimana?